Saya sebelum merantau ke Jakarta itu diberikan pusaka oleh ibu saya. Kerja tapi gajinya kurang, tapi gimana saya bisa cukup? Makanya saya selalu berpikir sana sini, apapun saya praktekkan. Jadi saya harus merantau ke Jakarta, apapun yang terjadi saya harus merantau. Merantau sejak tahun 1993 hanya bermulakan kaos dan ijazah SMA, itu benar Mas? Wah, itu sangat benar sekali Mbak. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi sedikit saya cerita bahwa saya anak seorang petani dari Gunung Kidul. Kebetulan saya kelas 3 SD sudah ditinggal bapak saya. Ya. Setelah tinggal bapak saya pun harus membantu orang tua saya untuk bercocok tanam. Sehingga itu berdampak pada pendidikan saya. Dari SD saya ranking terakhir Mbak. SMP juga ranking terakhir, SMA pun juga ranking terakhir. Ya itu memang kenyataannya memang seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak yang Bapak kejar sampai nekat banget merantau itu? Sebenarnya kita ingin memperbaiki penghidupan ya. Kalau saya pikir kalau di Gunung Kidul tetap di sana, saya nggak akan bisa berkembang. Jadi saya harus merantau ke Jakarta. Apapun yang terjadi, saya harus merantau. Itu memang sudah saya pikirkan dari awal. Apa yang membuat Mas Tri itu bisa bertahan pada saat itu, sedangkan banyak perantauan yang tidak bisa bertahan, apalagi terutama di lingkungan barunya gitu? Saya kebetulan ikut saudara saya, tapi saya sebelum merantau ke Jakarta itu diberikan pusaka oleh ibu saya. Pusaka apa itu Mas? Ada dua pusaka. Yang pertama, ibu saya berpesan bahwa kalau ikut orang lain jangan sampai menyusahkan orang lain. Kalau kerja yang jujur dan kerjalah sungguh-sungguh. Itulah yang membuat bekal saya kuat untuk menghadapi kehidupan di Jakarta. Saya ikut saudara saya, waktu itu memang belum bekerja. Dan saya setelah 1 bulan ikut saudara saya kerja di tukang batu Mbak. Jadi ngadu semen. Jadi yang belum pernah saya lakukan. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi setelah kerja, ya sudah, saya nggak memikirkan hambatan. Yang penting saya melakukan sesuatu yang positif itu. Ada nggak momen yang membuat Mas Tri tetap bisa bersemangat untuk berhasil? Saya selalu ingat pesan ibu saya bahwa sebelum merantau ibu saya selalu memberikan doa yang terbaik untuk saya untuk menghadapi tantangan yang ada di Jakarta ini. Setiap saya kendor semangatnya, saya selalu ingat pesan itu, dan pesan itulah yang membuat saya tetap semangat untuk menghadapi tantangan yang ada di Jakarta ini. Apa yang membuat Mas Tri itu terinspirasi sehingga Mas Tri itu selalu membuat terobosan-terobosan untuk mencapai yang Mas Tri inginkan? Sebenarnya semua itu faktor ekonomi. Jadi kita itu kerja tapi gajinya kurang, tapi gimana saya bisa cukup? Makanya saya selalu berpikir sana sini, apapun saya praktekkan. Dan ternyata setelah saya coba dan mencoba, itu lama-lama ketemu polanya Mbak. Jadi orang yang mau melakukan sesuatu itu memang harus dicoba. Kalau tanpa dicoba kita nggak tahu persoalan yang akan kita hadapi itu apa. Berapa lama Mas Tri memetik buah dari hasil perjuangan Mas Tri? Saya merintis usaha itu dari tahun 1996. Waktu itu gaji saya cuma 250.000 dan itu pun saya kekurangan. Jadi nggak cukup untuk keluarga. Jadi saya sebagai kepala rumah tangga harus berjuang. Ya apapun yang saya bisa saya lakukan. Saya nggak berpikir panjang waktu itu Mbak. Jadi ya memang saya coba dan coba. Nah kalau menurut Mas Tri nih, pembelajaran apa yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan di masa kini dan yang akan datang? Makin maju makin berkembang, tantangan juga makin berkembang. Salah satu contoh saja, sekarang dulu mau mendapatkan sesuatu cukup ke mall belanja sudah siap ke sana. Tapi sekarang nggak seperti itu. Konsumennya tetap sama, tapi barang sampai ke konsumen caranya sudah beda. Dan itu yang harus kita siapkan. Faktor teknologi kita juga harus menguasai. Perkembangan demi perkembangan dan perubahan harus kita sikapi. Kalau perubahan ini nggak kita sikapi, kita nggak bisa bersaing ke depan nantinya. Jadi orang sekarang, generasi muda harus selalu belajar dan belajar Mbak. Karena pola konsumen sudah beda. Untuk mendapatkan sesuatu itu polanya, caranya sudah beda. Kalau kita nggak menguasai teknologi, ya sudah, kita nggak mendapatkan apa-apa.
Menurut Mas Tri, apakah semua bisa menjadi entrepreneur dan menggapai cita-citanya gitu Mas Tri? Semua nggak harus menjadi entrepreneur, tapi semua harus sukses, ya. Karena apa? Jalan sukses itu nggak harus entrepreneur saja. Menjadi profesional juga bisa. Tapi pada dasarnya, ke depan kalau kita ingin bisa bersaing dan bisa menghadapi tantangan ke depan, semua harus bisa. Ada yang jurusan entrepreneur harus dikembangkan jiwa entrepreneur itu. Yang selanjutnya menjadi seorang profesional harus menjadi benar-benar seorang profesional. Yang ujung-ujungnya semua itu adalah mencari uang. Dan setelah mencari uang harus bisa mengelola uang itu dengan baik. Setelah uang itu terkelola dengan baik, maka orang itu akan bebas finansial. Dan kehidupannya dia akan layak. Dan untuk bersaing ke depan pasti akan bisa. Poin-poin penting apa nih Mas Tri yang bisa Mas Tri sampaikan kepada teman-teman yang ingin menggapai suksesnya juga? Untuk menggapai suatu kesukses tentunya ada suatu keberanian. Yang pertama ada kemauan. Orang itu harus mempunyai kemauan dulu. Tanpa ada kemauan sesuatu tidak akan terjadi. Yang kedua adalah keberanian. Kalau ilmu itu nggak dipraktekkan, ilmu itu nggak akan reaksi apa-apa. Setelah berani harus komitmen. Komitmen itu apa? Sesuatu yang dijalankan nggak mungkin langsung sukses, tapi akan melalui hambatan-hambatan. Mampu tidak menghadapi hambatan-hambatan itu, proses itu, selama itu bisa menghadapi proses itu dengan baik, pasti orang itu akan sukses, pasti itu. Karena apa? Orang sukses adalah orang yang selalu menaklukkan hambatan di depan mereka dan menjadi hal yang positif bagi mereka. Kira-kira seperti itu, Mbak. Makin lama, makin perusahaan-perusahaan makin banyak yang undang saya. Tapi begitu diundang,